Oke, baik, Shalom. Kembali lagi dengan Timotius Febrianto. Jadi kali ini saya diberikan tugas yaitu tentang mengapa Allah memerintahkan peperangan dalam Perjanjian Lama, yaitu perang suci ya yang di sini dimaksud. Jadi di sini ingin membongkar paradoks tentang perang suci melalui kajian pendekatan etika Kristen dan teologi biblika. Dan ketegangan ini menjadi semakin tajam ketika dibaca dalam terang perspektif etika modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti hak hidup, anti kekerasan, dan keadilan universal. Dari sudut pandang inilah, teks-teks peperangan dalam PL ini kerap dituduh sebagai bentuk legitimasi atau bentuk kekerasan religius yang dihalalkan atau yang diizinkan, yang dibolehkan, dan sering disalahpahami baik secara konteks sejarah dan juga sering dijustifikasi bagi tindakan ekstrim ya. Jadi menjadi suatu hal yang buruk. Nah, dalam kerangka etika Kristen, pertanyaan ini tidak dapat dijawab secara simplitis atau parsial. Jadi perlu yang namanya pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya mempertimbangkan aspek moral secara umum, tetapi juga memperhatikan konteks historis, konteks budaya, serta perkembangan wahyu Allah dalam keseluruhan kanon Alkitab. Nah, tanpa pendekatan hermeneutis, tanpa pendekatan yang benar, teks-teks ini berpotensi bisa disalahartikan dan bahkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, berdasarkan latar belakang ini ya, jadi di sini kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu ketegangan paradoks kasih universal vs perintah pemusnahan. Salah satu isu yang paling kompleks dalam etika Kristen adalah menjembatani natur Allah yang penuh kasih dengan narasi peperangan. Jadi kasih yang universal ini melawan atau versus dengan perintah pemusnahan ini cukup sulit untuk dijelaskan di era yang modern saat ini ya. Jadi ketika modern dengan natur kasih itu menjunjung tinggi hak hidup dan kemanusiaan universal, prinsip anti kekerasan dan keadilan. Jadi Allah dipahami sebagai Bapa yang penuh belas kasih. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Lama atau teks Herem, perintah eksplisit untuk peperangan fisik, perintah pemusnahan total terhadap bangsa tertentu, kesan sekilas legitimasi kekerasan religius. Nah, kasih pada zaman sekarang di era modern ini berfokus pada standarnya manusia. Apa yang menurut manusia baik itu adalah kasih. Jadi Allah dipahami kasih itu ya udah Allah kasih terus, mengasihi terus, nggak ada perlawanan. Itu yang manusia pikirkan tentang Allah. Nah, dari gambaran ini ada insight panelnya, jadi ini saling bertolakan ya. Jadi ketegangan ini sering berujung pada penyalahgunaan teks PL untuk menjustifikasi kekerasan kontemporer atau untuk mengizinkan, membolehkan. Jadi di sini perlu pendekatan teologi historis untuk mengurai paradoks ini tanpa mengorbankan integritas Alkitab ya. Jadi perlu pendekatan secara data juga, hermeneutiknya juga. Karena bahaya jika dalam PL bilang bunuhlah yang kayak peperangan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa asing, khususnya bangsa-bangsa Midian ya, yang pernah berperang dengan Israel, kan dihabisi oleh bangsa Israel. Secara etika itu suatu hal yang tidak bermoral karena menghabisi nyawa orang atau bahkan bangsa. Namun ternyata Allah itu lebih kasih di situ daripada bangsa ini terus ada
dan membuat suatu hal yang buruk. Jadi Allah lebih baik mengadili bangsa itu. Di situ kasih dan keadilan Allah ditegakkan. Allah mengasihi dan Allah juga mengadili bangsa yang tidak adil hidupnya. Nah, fondasi teologis triadik karakter ilahi. Yang pertama itu kekudusan mutlak ya. Keterpisahan total dari dosa. Kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 2. Saya akan carikan ayatnya buat saudara semuanya. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah suatu pernyataan mutlak bahwa Allah Maha Kudus dan Allah menuntut kemurnian umat perjanjian dari penyembahan berhala. Jadi ada standar yang tinggi yang Allah berikan kepada umat pilihannya, itu tentang kekudusan. Yang kedua, keadilan retributif, penghakiman yang proporsional dan tidak tergesa-gesa. Kesabaran Allah memiliki batas historis. Contoh kedurjanaan orang Amori. Nah, di sini kita akan lihat teksnya dulu. Kejadian 15 ayat 16 ya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi Allah ini setia menunggu yang namanya penghakiman. Penghakiman itu pasti datang dan pasti akan terjadi. Namun tetap Allah setia menunggu, Allah sabar dan tidak tergesa-gesa. Sampai pada waktunya datang, barulah penghakiman itu diberikan. Yang ketiga, yaitu kedaulatan penciptaan. Kedaulatan sang pencipta. Ini adalah suatu hak mutlak ya, hak ontologis atas hidup dan mati ciptaannya itu berdasarkan kedaulatan Allah. Allah tidak dapat diukur dengan standar keterbatasan moral manusia. Manusia dapat berpikir, dapat. Tapi apakah manusia dapat memikirkan sesuatu hal yang Allah pikirkan? Tentu saja tidak. Manusia diciptakan dalam kedaulatan Allah. Allah yang paling tinggi karena dia adalah sang pencipta, sang kreasi, sang kreatornya. Nah, jadi ketiga triadik ini membentuk tindakan penghakiman PL, yaitu peperangan adalah instrumen ilahi untuk merespon dosa yang telah mencapai puncaknya. Itu berada murni di bawah otoritasnya. Jadi di dalam penghakiman ini murni dalam kedaulatannya Allah, murni dalam otoritasnya Allah. Nah, secara matrik diagnostik, perang manusia vs perang suci Herem itu untuk mencegah kesalahan interpretasi, motif dan otoritas di balik peperangan PL. Jadi parameternya ini motivasi utama perang manusia itu bersifatnya ambisi ya, tentang kekuasaan, tentang teritorial, wilayah dan sebagainya. Sedangkan perang suci di dalam PL ini tentang pemurnian religius, yaitu menghabisi orang-orang yang hidupnya menyimpang dari perintah Allah, dari ketetapan Allah, penghakimannya ilahi. Ya, sedangkan perang manusia ini berdasarkan dekret raja atau pemimpin manusia atau kelompok. Sedangkan perang suci dalam PL, perang ini langsung dari kedaulatan Allah, Allah yang memimpin perang tersebut. Dan tujuannya, manusia berperang untuk apa? Untuk mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan wilayah, mendapatkan budak dan sebagainya. Sedangkan di dalam PL, penyerahan mutlak kembali kepada Allah. Jadi, perang ini bertujuan untuk memurnikan, bukan untuk memperkaya diri. Dan penentu kemenangan, manusia sebagai pemilik strategi berdasarkan jumlah pasukan. Jika pasukan banyak, manusia berpikir bahwa itu bisa menang perang. Berdasarkan kekuatan senjata yang paling kuat dia yang bisa menang dan berkuasa. Tetapi dalam PL, ketaatan murni pada syarat perjanjian Allah. Pasukan dikit pun bisa mengalahkan pasukan yang banyak.
tentara Israel yang sedikit pun bisa mengalahkan bangsa-bangsa asing yang besar. Bahkan bangsa yang kecil tersebut pernah dikepung oleh bangsa-bangsa asing dapat mengalahkannya karena suatu ketaatan. Meskipun bangsa Israel ini sering kali jatuh, tapi tangan Tuhan selalu menyertainya di situ. Nah, ini pohon keputusan. Nah, ini mencegah justifikasi kekerasan modern ya. Jadi ya pertama-tama harus analisis teks peperangan PL. Apakah secara eksplisit diperintahkan Allah? Jika iya, apakah ini mandat universal? Jika tidak, teks deskriptif catatan sejarah tentang ambisi politik manusia, konflik, atau ketidaktaatan umat tidak dapat dijadikan rujukan moral. Sedangkan teks normatif ini adalah mandat khusus, bersifat unik dan terbatas pada pembentukan awal umat perjanjian ya, bangsa Israel, dan tidak berlaku untuk masa kini. Jadi ada yang memang berlaku terus-menerus, yaitu secara moral, dan hanya tertuju kepada bangsa pilihan tersebut, bangsa Israel. Nah, secara kesimpulan etisnya, manusia tidak memiliki otoritas ontologis yang sama dengan Allah. Manusia tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Oleh karena itu, tindakan penghukuman ilahi PL tidak dapat dijadikan dasar legitimasi bagi kekerasan manusia di era manapun. Jadi jangan anggap bahwa kekerasan dalam PL ini dihalalkan dalam zaman sekarang. Kayak misalnya peperangan atas dasar manusia yang ingin menyatakan perang. Itu tidak bisa. Itu melanggar moral, melanggar etika zaman sekarang. Karena di zaman PL dan zaman sekarang ini jauh berbeda. Konteksnya pun berbeda. Makanya jangan sampai ada orang menganggap bahwa di PL begini, harusnya di zaman sekarang pun boleh begitu. Enggak, teman-teman. Jadi dalam resolusi dari penghakiman menuju pada apa ini namanya? Penegakan ya. Peperangan dalam perjanjian lama bukanlah manual etika. Peperangan yang ada di dalam PL bukanlah etika manual atau untuk melegalkan kekerasan manusia. Bukan terjadi oleh manusia itu sendiri. Tapi di situ untuk mencetak kedaulatan Allah, otoritas penuh, dan ada batasannya. Sedangkan dalam perjanjian baru ini keseriusan dengan dosa dan keadilan Allah yang kudus. Jadi teks-teks Herem ini secara historis berfungsi sebagai sarana keadilan dan pelestarian umat. Namun secara teologis teks-teks tersebut menunjukkan ke depan, menyadarkan manusia akan kengerian murka ilahi atas kejahatan, sehingga mendorong kita melihat pada kebutuhan mutlak akan keselamatan. Jadi melihat penghakiman yang ada di dalam perjanjian lama harusnya menyadarkan kita betapa mengerikannya murka Allah, betapa mengerikannya jika Allah marah, jika Allah berpaling. Nah, di sini mendorong setiap orang percaya ini semakin bertekun dalam kasih karunia Allah berdasarkan anugerah pemilihannya, dan menyadarkan setiap orang percaya butuh akan keselamatan itu. Jadi paradok ini hanya menemukan resolusi akhirnya ya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang di kayu salib itu menunjukkan keadilan Allah atas dosa ditegakkan secara sempurna dan kasih Allah bagi manusia dicurahkan secara tuntas. Jadi penyaliban Yesus ini menyatakan keadilan dan kasih Allah. Harusnya kita yang layak dihukum, tetapi Kristus menjustifikasi, menggantikan kita. Yang harusnya kita diadili, tetapi Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang menerima penghakiman, menerima pengadilan tersebut. Dan di situ kasih Allah dinyatakan melalui Kristus. Kristus yang rela berkorban, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Jadi transformasi dunia tidak lagi diraih melalui pedang ya,
tidak diraih melalui kekerasan, melainkan melalui kasih yang menebus, kasih yang melampaui batas. Kasihnya Allah ini dinyatakan melalui anaknya ini, melalui Kristus anaknya yang tunggal. Nah, jadi dalam hal ini, mengapa perangan di PL ini penting ya untuk dibahas, karena banyak orang salah menafsirkannya, salah menginterpretasikannya. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam peperangan dalam PL ini bukan sekedar legitimasi kekerasan manusia, melainkan sebagai bagian dari karya Allah yang kudus, karya Allah yang adil dan berdaulat dalam sejarah penebusan. Tindakan tersebut berakar pada karakter Allah yang menolak dosa, Allah yang menegakkan keadilan, sehingga peperangan menjadi sarana penghakiman ilahi terhadap kejahatan, sekaligus bagian dari penggenapan perjanjiannya dengan umat pilihannya. Nah, jadi dalam terang etika Kristen dan perkembangan wahyu ini, seluruh realitas ini harus ditafsirkan secara kristosentris, berpusat pada Kristus, di mana maknanya mencapai puncak di dalam Yesus Kristus, yang mengalihkan fokus dari peperangan fisik kepada transformasi rohani, yaitu melalui kasih, pengampunan, dan penebusan. Dengan demikian, peperangan dalam perjanjian lama ini menyatakan keseriusan dalam dosa ya. Dosa ini dianggap sangat-sangat serius. Dan juga keadilan Allah benar-benar dinyatakan, benar-benar terlihat penghakimannya. Sekaligus menunjuk kepada kebutuhan akan keselamatan yang sempurna, yaitu di dalam Kristus, sehingga harus dipahami secara kontekstual, teologis, dan selaras dengan keseluruhan kesaksian Alkitab. Kiranya dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.